Akan ditorehkan tim sepak bola Indonesia Garuda Baru. Skuad ini berhasil menjadi juara Piala Dunia Anak Jalanan atau Street Child World Cup di Meksiko 5 hingga 14 Mei 2026. Di partai final, Indonesia berhasil menumbangkan tim favorit juara Argentina. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut, kami telah bersama Manajer Program Penyelamatan Anak dan Penguatan Komunitas Yayasan Kampus Diakonia Modern KDM, Jessica Hating. Wawancara Pro 3. Bu Jessica, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Jessica, ini bagaimana perjalanan tim hingga dapat menembus final dan menjadi juara dunia? Mungkin dapat diceritakan dari pelatihannya hingga tanding menang, Bu Jessica. Tapi sebelumnya ini terkait juga Piala Dunia Anak Jalanan. Yang dimaksud seperti apa ini, Bu Jessica? Untuk Street Child World Cup sendiri sebenarnya adalah program 4 tahun sekali ya yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang berbasis di UK, namanya Street Child United. Mereka mengikuti pergerakan dari FIFA World Cup itu sendiri ya, meskipun tidak ada koneksi secara langsung dengan FIFA sebagai badan asosiasi sepak bola internasional, tapi mereka mengikuti jadwal dari World Cup FIFA itu sendiri untuk menggaungkan kampanye terkait dengan pemenuhan isu-isu hak-hak anak, terkhususnya anak-anak yang terhubung dengan jalanan gitu, dan juga bagaimana mereka mengadvokasi hak-hak tersebut di mata dunia, di level global, dan juga di setiap negara yang menjadi negara peserta. Jadi sebenarnya Street Child World Cup adalah bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tapi tujuannya jauh lebih daripada itu, yaitu untuk menggaungkan hak-hak anak tersebut. Seperti itu untuk acara Street Child World Cup sendiri. Baik. Lalu kalau untuk perjalanan tim ini hingga bisa menembus final dan juga menjadi juara dunia, seperti apa, Bu Jessica? Ya, sebenarnya anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah mengikuti program pembinaan ya, namanya program pembinaan melalui bola. Ya, bola sendiri adalah singkatan dari bermain olahraga lindungi anak, di mana kami memberikan pelatihan secara reguler kepada anak-anak tersebut setiap minggunya di berbagai komunitas yang saat ini masih ada di sekitaran Jakarta dan Bekasi. Mereka mendapatkan pelatihan reguler setiap minggunya, kemudian selain itu juga mendapatkan capacity building dalam bentuk-bentuk kelas leadership, pengembangan hak anak, lalu juga kelas-kelas terkait dengan soft skill ya, ataupun life skills yang bisa mereka jadikan bekal gitu untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Nah, kemudian anak-anak ini sejak 2024 melalui turnamen yang kami selenggarakan secara tahunan, namanya Jambore Futsal Anak, mereka di scouting, kemudian anak-anak yang punya performa yang baik pada saat Jambore Futsal tersebut mendapatkan undangan untuk seleksi terbatas. Kemudian mereka menjalankan seleksi tersebut, seleksinya berupa seleksi dari kemampuan sepak bola, kemudian juga ada seleksi terkait dengan wawancara, kesiapan anak-anak tersebut sendiri, kemudian juga pengetahuan dan wawasan mereka terkait dengan isu-isu hak anak. Lalu setelah proses seleksi itu sejak tahun lalu mereka ikut dalam capacity building. Jadi yang dikembangkan adalah life skills-nya dulu sejak bulan April tahun 2025. Lalu dari 170 anak tersebut yang kami scouting menyusut dari 60 ke 30 sampai ada 17 anak. Nah, 17 anak inilah yang kemudian mengikuti proses pembinaan sekaligus seleksi untuk membentuk 10 pemain di tim yang berangkat ke Street Child World Cup itu sejak bulan Juli tahun 2025. Jadi mereka dalam proses pembinaannya itu tidak hanya sepak bola, secara teknik sepak bola, tapi juga ada capacity building yang lainnya. Sehingga sampai bulan Februari, akhir Februari tahun 2026, barulah dari 17 anak tersebut terpilih 10 anak yang kemudian mewakili tim Indonesia untuk di Street Child World Cup itu sendiri. Dan kemudian kita menyelenggarakan training center untuk khusus 10 anak tersebut. Dari training centers itu kemudian barulah kita akhirnya bisa memberangkatkan adik-adik pertanggal 4 Mei sampai kemarin kembali ke tanah air di 17 Mei. Begitu kira-kira untuk prosesnya. Ya, baik. Nah, Bu Jessica, terkait juga tantangan yang dihadapi anak-anak ini selama mengikuti turnamen di Meksiko. Seperti apa ini, Bu Jessica?
Ya kalau tantangan yang, pertama tentunya, mereka ini kan juga kesempatan pertama mereka dalam, mengikuti ajang internasional ya. Jadi, pasti ada rasa, nervous juga pada anak-anak, kemudian juga ketika kita sampai di Meksiko mereka juga harus berhadapan dengan, cuaca dan iklim yang cukup berbeda, dengan di Indonesia, lalu juga mereka mesti menyesuaikan juga dengan, kultur dan juga makanan ya yang ada di sana gitu. Sehingga, pada awal-awal kedatangan memang kita ada penyesuaian gitu ya, kita, beruntung bisa datang, 2 hari lebih awal daripada tanggal acaranya, sehingga masih ada waktu untuk penyesuaian secara, jam biologisnya mereka juga gitu ya. Dan juga tantangan selanjutnya tentunya, ada di anak-anak itu sendiri ya, kita juga, dalam pembinaannya, beberapa dari mereka kan juga, ada semacam sedikit konflik di antara mereka gitu, tapi kita bisa selesaikan dengan baik gitu ya, dan juga tentunya mengasah kedisiplinannya mereka itu yang agak agak jadi tantangan berat gitu ya, bagaimana mereka mengikuti pola-pola yang sudah kita tetapkan, di dalam, training camp-nya sendiri, itu juga butuh penyesuaian. Tapi, sepanjang, proses persiapan hingga pemberangkatan, anak-anak sih, bisa ya, menyesuaikan diri dengan hal-hal yang kita sudah tentukan gitu, dan juga penyesuaian-penyesuaian yang lain yang, terkait dengan, performa mereka di lapangan. Baik. Nah, ini kan kita sudah menang ya, Bu Jessica ya. Berarti nanti kalau untuk laga berikutnya ada di mana dan kapan ini Bu Jessica? Kalau Sri Chat World Cup, memang hanya sampai tanggal 15 Mei perhelatannya gitu. Mhm. Jadi memang, project ini adalah, di 10 hari tersebut gitu ya penentuannya, dan, selanjutnya itu kita menunggu lagi di tahun 2030 untuk, penyelenggaraan, selanjutnya gitu. Jadi memang, anak-anak ini setelah pulang dari sana, mereka justru akan mendapatkan pembinaan untuk, dan mentoring ya untuk pengembangan kapasitas mereka, juga fokus, kembali ke, pendidikannya mereka, karena anak-anak ini sebagian besar juga, masih bersekolah hingga saat ini, dan, mungkin kalau memang anak-anak tersebut punya cita-cita untuk ada di jalur profesional, barulah kita nanti arahkan ke situ gitu, ataupun kalau tidak, kita bisa arahkan untuk pengembangan kapasitasnya yang lain. Jadi tidak semua anak pulang, mungkin punya harapan untuk masuk ke profesional, tetapi, juga kita membuka, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri yang lainnya. Jadi sampai akhir tahun, ini mereka akan tetap kita mentoring gitu ya, karena mereka juga masih tergabung dalam program bola. Mhm. Mereka juga bisa menjadi semacam, role model gitu ya untuk teman-teman di komunitasnya. Dan kebetulan juga untuk Street Child World Cup sendiri, alumninya bisa mengikuti program yang namanya Young Leader Program, di mana itu pembinaan selama 2 tahun, mulai dari pelatihan bahasa Inggris hingga leadership, dan, nantinya mereka punya kesempatan itu untuk bisa, contribute kembali setelah mengikuti program Young Leader tersebut, untuk contribute kembali ke komunitas atau masyarakat mereka berasal, seperti itu. Jadi lebih, fokus ke pengembangan diri. Kalaupun nanti memang ada yang mau ke jalur profesional, ya nanti Mhm. kita coba carikan jalannya, tapi kalaupun tidak gitu ya, mereka bisa juga mengambil bentuk-bentuk pengembangan diri lainnya, Baik. Nah, Bu gitu. Jessica, katakanlah memang ada yang mau bergabung dengan komunitas ini, maka harus kemana Bu Jessica? Iya, kalau untuk, komunitas program bola sendiri, Mhm. sebenarnya kita memang bekerja sama dengan organisasi-organisasi grassroots setempat gitu ya, di mana mereka, berhubungan langsung atau terkontak langsung dengan komunitas-komunitas masyarakat prasejahtera gitu, sehingga kami biasanya berkolaborasi dengan mereka. Kami akan membentuk MOU dengan mereka, kami juga akan ada proses assessment sebelumnya, apakah, visi dan misi dari organisasi atau komunitas tersebut sesuai dengan, program bola sendiri gitu ya, baru kemudian nanti kita menyelenggarakan, pelatihan secara rutin setelah semua proses dari assessment hingga MOU, dan bentuk-bentuk kolaborasi, disepakati bersama. Jadi kalaupun memang mau ikut tergabung dalam gerakan ini, ya bisa Mhm. menghubungi, Yayasan KDM langsung gitu ya, Mhm. bisa mengunjungi website Yayasan KDM, ataupun, mengontak, Instagram kami, bisa di Instagram, program bola, ataupun, Instagram di Yayasan KDM, sehingga, ataupun Yayasan Sahabat Anak, sehingga teman-teman bisa, langsung berkontak dengan kami, dan nanti kami akan turun langsung untuk melakukan assessment, begitu. Baik.
Nah, Bu Jessica, kalau untuk harapannya sendiri dari komunitas KDM ini, lalu juga untuk anak-anak yang baru saja menjuarai juara tersebut, begitu ya, Bu Jessica? Seperti apa ini? Bagaimana Mbak? Bu, Ya, maaf sekali lagi. harapan Ya. untuk KDM sendiri seperti apa ini nantinya, Bu Jessica? Kalau kami tetap akan melanjutkan program kami karena kan sebelumnya juga program ini sudah berjalan ya sejak tahun 2014 gitu, sehingga kami ke depannya akan tetap mengembangkan pendekatan olahraga untuk anak-anak prasejahtera yang ada di komunitas. Mungkin kalau fokusnya saat ini masih sekitar Jabodetabek, ke depannya kami sebagai program bola dengan Yayasan Sahabat Anak bisa mengembangkan mungkin ke daerah-daerah lain yang memang tertarik menggunakan pendekatan olahraga untuk pengembangan karakter dan juga capacity building untuk anak-anak apapun latar belakangnya ya, tidak hanya yang terhubung atau terkoneksi dengan jalan, tetapi anak-anak dengan keterbatasan pada akses dan kesempatan. Itu yang akan kami rencanakan ke depannya, sehingga kami berharap gerakan ini bisa menjadi semakin luas, terutama dalam mempromosikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Baik Bu Jessica, semoga juga memang programnya terus berjalan begitu. Untuk kategori anaknya sendiri ini dari berapa tahun usianya Bu Jess? Kalau kami membuka kesempatan kepada anak-anak baik perempuan ataupun laki-laki ya, karena ini tidak terbatas pada satu jenis gender dari usia 7 tahun hingga usia 17 tahun. Kami kemudian juga ada semacam pembinaan untuk kaum mudanya gitu. Jadi anak-anak yang sudah age out, yang usianya sudah mencapai 18 tahun, kami mendorong mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin muda di komunitasnya masing-masing, dengan cara mereka menjadi pengurus untuk forum di tempat mereka, ataupun mereka bisa menjadi asisten pelatih ataupun pelatih untuk komunitas mereka, sehingga kami range-nya juga sampai saat ini mengembangkan untuk sampai ke usia pemuda gitu ya, sehingga pada akhirnya bisa mencapai sebuah kebersinambungan atau sustainability untuk program tersebut di komunitas masing-masing. Baik Bu Jessica, semoga memang berkelanjutan sesuai harapan Bu Jessica ya. Terima kasih nih Bu Jessica telah berbincang bersama Pro3 RRI dan juga menyampaikan update terkininya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Demikian tadi pendengar manajer program penyelamatan anak dan penguatan komunitas Yayasan Kampus Diakonia Modern KDM Jessica Hating berbicara terkait taklukan Argentina, Indonesia juara Piala Dunia Anak Jalanan di Meksiko. Wawancara Pro 3.